Gatra Insight masih setia menemani Anda pemirsa Gatra TV. Pak Guritno, tadi kita sudah membahas impor ekspor, apalagi yang saya soroti di Gatra Review untuk edisi Februari 2020 ini adalah tingginya angka impor gandum di Indonesia dari jangka waktu 2010 hingga 2018 kalau tidak salah ya. Nah, kira-kira ini kan gandum sangat tinggi sekali impornya. Terus juga ternyata ada ekspornya juga. Jadi yang saya sangat kagumi adalah si mie instan ini diekspor sampai ke Nigeria dan sampai membuahkan angka yang sangat fantastis. Nah, ini apakah terjadi polemik di dalam negeri sampai ada barang yang harus diimpor dari luar ke dalam dan juga kita mengekspor juga ke luar, itu seperti apa? Oke. Kalau soal ini sebenarnya konteks yang harus diangkat itu konteks penyediaan bahan baku. Jadi ada dua. Yang pertama kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap gandum, itu satu. Kemudian yang kedua itu gandum itu sendiri tidak hanya sekedar bahan pangan untuk kita makan ya, kita konsumsi dalam bentuk roti dan sebagainya gitu kan. Tapi bahwa gandum ini juga bahan baku untuk produksi pangan olahan. Yang pangan olahan itu marketnya atau pasarnya itu tidak hanya dalam negeri gitu loh. Itu sampai luar negeri. Dan kalau kita lihat itu saya tidak mau menunjukkan merek tertentu ya, tapi bahwa mie instan ini memang katanya ya itu ada salah satu rasanya itu memang rasanya nomor satu di dunia gitu loh dibanding mie yang lain. Dan kalau kita lihat produksi mie juga nggak hanya dari Indonesia ya, mungkin dari negara-negara kayak China, Jepang, Singapura dan kemudian ya Korea dan sebagainya itu dengan kekhasan mereka, dengan kekhasan rasanya gitu loh. Nah, mie kita sendiri juga ada banyak rasa. Nah, rasa-rasa itu mengadopsi ya, atau bukan mengadopsi, jadi memang rasanya itu memang ada di Indonesia gitu loh. Jadi dari Aceh, rendang, macam-macam kan, mie cakang dan sebagainya. Nah, ini kan kekayaan ragam mie ini yang menarik sebenarnya. Kekayaan ragam mie ini yang dikolaborasi, diadopsi, dinaikkan levelnya dan itu dibawa ke level yang lebih mendunia. Nah, itu mungkin dari aspek perdagangannya atau gandum sebagai bahan pangu pakan untuk membuat mie. Nah, kalau beda lagi dengan konteks mie sebagai yang kita konsumsi sehari-hari. Mungkin konteks yang bisa dipahami itu. Jadi masih impor tapi di tengah itu juga dicarikan alternatif lain gitu, bahan karbo-karbo lain juga yang bisa dibikin oleh mie. Kalau kita lihat tapi ini produksinya masih sangat minim ya. Itu mie dari ubi kayu dan sebagainya, kemudian mie jagung ya dan sebagainya itu masih sebenarnya inovasi banyak itu lokal tapi mulai sekarang berpikir alternatif, dan memakan suatu alternatif dengan hasil sertifikasi pertanian itu yang menarik sebenarnya di kalangan anak muda, pengusaha kuliner dan sebagainya. Jadi mendorong masyarakat untuk tidak lagi mungkin mengurangi lah ya konsumsi mie dari gandum sendiri. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya juga adalah sekarang ini kan Indonesia sedang diserang oleh COVID-19 ini ya Pak Guritno ya. Nah, jadi ada beberapa aspek mungkin dari beberapa kementerian sedang ketar-ketir, khawatir, Kementerian Kesehatan, juga Kementerian mungkin Pangan nih yang menjadi khawatir apakah mungkin bahan pangan di Indonesia sendiri, apa mungkin di Pulau Jawa yang terpapar banyak ini COVID-19, apakah cukup nih untuk mungkin setidaknya katakanlah 2 hingga 3 minggu ke depan? Oke, kalau kita lihat sebenarnya kalau COVID ya, COVID-19 itu ini sebenarnya menyerang cara penyaluran makanan itu disalurkan atau gimana cara makanan itu dikonsumsi gitu loh. Kalau pengolahannya sendiri tidak banyak pengaruhnya. Mungkin ada beberapa karyawan dirumahkan tapi dengan cara shift dan sebagainya itu nggak akan mengganggu produksi. Pertanian sendiri juga mungkin tidak terlalu terganggu oleh wabah ini gitu loh. Itu beda sekali. Tapi bahwa orang berinteraksi, orang kemudian membeli secara online dan orang ngumpul-ngumpul di restoran, makan-makan, ini ada interaksi sosial. Ini yang akhirnya rusak karena ada pendekatan yang memang untuk memutus mata rantai wabah ini kan pakai namanya social distancing gitu kan. Jadi menjaga jarak, mengurangi kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya memang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini efeknya buat produksi makanan minuman mungkin berefek sebentar ya. Berefek sebentar dalam arti mungkin ya orang-orang yang jualan dan sebagainya dia akan meliburkan, warung-warung tutup dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sayang ya ini, tapi ini yang harus dilakukan kita untuk memutus mata rantai pandemik ini gitu loh. Nah, kalau ini selesai mungkin nanti industri makanan minuman dan sebagainya akan bergairah gitu loh. Artinya kuliner dan sebagainya itu saya yakin akan balik lagi. Nah, untuk tadi pertanyaan soal stok itu
Menteri Pertanian sendiri sudah menjamin sampai mungkin Lebaran ya, pas Lebaran itu ada beberapa event besar ya itu Lebaran, nggak puasa, ada Ramadan dan sebagainya, dan biasanya konsumsi akan untuk bahan bakar tertentu ya. Daging mungkin pasti ya. Itu kemudian untuk bahan baku olahan juga iya kan, brambang, bawang, cabai itu yang memang harus waspadai. Tapi pemerintah sendiri juga memang untuk bahan bakar tertentu itu udah ada kebijakan membuka keran impor gitu. Tapi impor yang terbatas untuk mencukupi bahan pangan itu sehingga tidak melonjak tinggi gitu loh. Ada mungkin secara politis, wah jangan impor dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak impor nanti harganya melonjak, rakyat juga yang teriak gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakan apapun juga yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam konteks menjaga harga pangan itu dan memang untuk kebutuhan masyarakat. Dan menjaga harga pangan agar terus stabil Pak Gurito ya. Oke. Terus, Nah, pemirsa Gatra TV, Gatra Insight akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.